Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai ya. Pagi-pagi bersihin rumah, bersihinnya sambil dengerin musik. Saya di sini mau bicara, pokoknya dijamin seru dan asyik. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Muhammad Syabuddin Nuha, biasa dipanggil Nuha. NIM B03219031 dari kelas B3 Interpersonal and Presentation Skill yang alhamdulillah saat ini diampu oleh Bapak dosen terbaik saya nih, yaitu Bapak Anwari Nuril Huda. Sebelum kita menuju pembahasan selanjutnya, aku mau tanya kepada kalian, pendapat kalian. Menurut kalian, apa dan kenapa sih berkomunikasi itu penting untuk dipelajari? Bisa komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya pentingnya itu penting banget. Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain, entah berbentuk bantuan, entah bimbingan, atau bisa jadi teman curhat nih. Ya, salah satunya adalah dengan memulai komunikasi untuk meminta bantuan, atau komunikasi meminta bimbingan belajar, atau sekedar untuk curhat. Dari pengalaman saya berkomunikasi dengan orang baru di lapangan, banyak banget insight, hikmah, serta pelajaran yang bisa saya ambil untuk bagaimana sih berkomunikasi dengan orang baru. Oke, karena saya tipe orang yang pemalu dan bingung untuk memulai percakapan dengan orang, apalagi orang baru nih, orang yang nggak aku kenal. Biasanya saya butuh persiapan yang sangat matang, misalnya pertanyaan apa saja yang harus sudah dilistkan, lalu sikap yang harus bagaimana, pikiran yang harus bagaimana, lalu juga mengakhiri percakapan itu sendiri. Di bayang-bayang awal saya ya seperti itu, kaku sekali saat memikirkannya. Namun pada saat di lapangan, bayang-bayang awal itu tadi berbeda dari yang sudah direncanakan. Saya jadi berpikir, oh ternyata berkomunikasi dengan orang baru itu seperti ini ya. Dari pengalaman di lapangan, saya berpikir sendiri bahwa berkomunikasi dengan orang baru itu harus luas, entah dari bahasanya yang dibicarakan, atau dari penampilannya. Pengalaman ini sungguh berharga dan harus dibiasakan agar komunikasi saya sendiri menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya saya akan cerita sedikit pengalaman saya di lapangan. Karena orang baru ini sudah saya ajak komunikasi dan menjadi teman, maka bukan orang baru lagi ya. Saya akan menyebutnya dengan teman-teman baru yang sangat luar biasa. Teman pertama yang saya temui adalah seorang pengepul barang bekas yang biasanya menjual barangnya ke seorang pedagang. Beliau ini banyak menceritakan pelajaran-pelajaran baru yang tidak saya ketahui. Teman saya satu ini dari cara bicaranya sudah bersemangat sekali ya, padahal itu suasananya masih pagi menjelang siang dan suasananya berpuasa. Hal menarik yang saya temui dari beliau adalah sebagai anak muda harus bersemangat setiap hari untuk menggapai cita-citanya. Karena sebelumnya beliau tanya, saya ini siapa? Saya menjawabnya dengan saya seorang mahasiswa. Serta beliau menambahkan kalau jangan malu untuk bekerja dan mau bekerja apa saja asalkan halal. Beliau juga bercerita bahwa beliau kan pengepul yang akan menjual barang dagangannya ke seorang pedagang. Nah, beliau bercerita bahwa seorang pedagang ini adalah lulusan sekolah dasar yang saat ini sudah sukses punya pabrik besar yang biasa mengirimkan barang ekspor ke berbagai daerah. Oke, selanjutnya adalah teman kedua saya
yang saya temui adalah petani desa yang setiap hari ke sawah untuk merawat sawahnya. Beliau ini walaupun sudah berumur banyak, namun tetap semangat untuk merawat sawahnya. Hal menarik yang saya temui selama berkomunikasi dengan beliau banyak sekali. Beliau bicara tentang anak muda yang sekarang merendahkan dan bahkan tidak mau menjadi petani di sawah, padahal sawah adalah ladang atau sumber pokok pangan utama masyarakat kita. Beliau berpesan kepada saya bahwa lagi-lagi jangan malu bekerja di sawah menjadi petani, karena petani anak muda masih sedikit peminatnya, sedangkan kebutuhan pangan juga semakin tinggi. Hal menariknya adalah beliau tidak merendahkan saya sebagai anak muda dan bersemangat tinggi, yaitu seorang mahasiswa, dan beliau juga berkomunikasi satu sama lain dengan saya hingga akhir. Beliau juga berharap agar ada teknologi yang lebih maju, yang lebih inovatif, kreatif untuk memudahkan menjadi seorang petani dan menarik minat banyak anak muda untuk terjun ke sawah untuk menjadi seorang petani. Selanjutnya, teman ketiga saya ini adalah seorang mahasiswa Prodi Ilmu Falak yang memiliki track record yang sangat luar biasa dalam pembicaraan kali ini. Teman saya satu ini ternyata banyak ikut organisasi atau kegiatan di sana sini. Banyak hal menarik yang dapat saya ambil yang akan saya ceritakan nih. Dia bercerita tentang bukunya yang sudah dibaca kemarin malam. Dia punya banyak buku-buku, misalnya autobiografi, novel-novel yang setiap harinya dibaca. Ya, memang benar seorang yang membaca buku memiliki pengetahuan yang luas dan tahu banyak hal, ucapnya. Dia juga menyarankan saya agar mengikuti berbagai organisasi di kampus dan banyak-banyak untuk membaca buku dan jangan terpaku pada beberapa jenis buku saja yang dibaca, namun semua buku. Bahwa semua buku itu juga akan ada pelajaran yang dapat diambil setelah membacanya. Dan saya mengambil pelajaran penting bahwa hanya dengan membaca buku saja bisa menambah wawasan yang sangat besar. Selanjutnya ada teman keempat saya yang saya temui. Dia selalu ke lapangan setiap sore nih untuk bermain sepak bola atau futsal bersama temannya. Hal menarik yang saya temui dari teman saya satu ini adalah semangatnya. Walaupun berpuasa, dia tetap berolahraga di sore hari dengan bermain futsal misalnya di lapangan bersama-sama dengan temannya. Walau puasa, tubuh lemas, tenggorokan kering, perut lapar, tapi demi memiliki tubuh sehat harus tetap berolahraga. Ya, walau tidak setiap hari juga tidak apa-apa, begitu ucapnya. Dan kami berdua sepakat bahwa kebiasaan baik akan menghasilkan hal-hal baik di kemudian hari dan tidak serta-merta akan terjadi secara instan. Seperti analogi menghidupkan sebuah pohon yang perlu pupuk, perlu air, sinar matahari, udara, dan berbagai hal-hal di dalamnya hingga pohon itu kuat untuk berdiri dan menjulang tinggi. Sama halnya dengan kita berolahraga untuk menghidupkan atau menyehatkan tubuh kita. Teman kelima yang saya temui adalah gerombolan anak-anak yang biasa berkeliling sepeda memutari desa. Mereka biasanya kelilingnya itu katanya ketua gengnya nih hari Sabtu dan Minggu sore hari. Mereka biasanya dijemput oleh ketua gengnya dan kebetulan kita ketemu di lapangan karena mereka berburu takjil. Kemudian saya mengakhirinya dengan membelikan takjil agar dimakan bersama-sama dengan temannya. Itulah beberapa hal menarik yang saya temui dengan semua teman saya barusan itu. Pelajaran yang dapat saya ambil dari berkomunikasi dengan orang baru akan saya rangkum dari beberapa tahap di bawah ini. Yang pertama adalah penampilan kita ini sama sekali tidak boleh merendahkan. Maksudnya apa sih tidak boleh merendahkan? Misal mau tanya ke pedagang, ya tidak perlu kita menyombongkan diri memakai alma mater atau memakai baju yang mahal. Cukup dengan penampilan yang sederhana saja.
Yang kedua adalah cara bicara. Cara bicara kita yang harus menyesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Misalnya dari bahasanya, harus bahasa Jawa yang halus, harus bahasa yang sesama atau sehari-hari, atau bahasa kepada anak-anak. Bahasa dan cara bicara kita akan mudah dipahami jika kita menyesuaikan kepada siapa kita untuk berbicara. Oke, selanjutnya yang keempat adalah tersenyum dan memperlihatkan keingintahuan. Selama praktek ini saya mendapat pelajaran berharga agar saat berbicara dengan orang harus selalu tersenyum dan memperlihatkan rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan apa yang akan dibicarakan oleh lawan bicara kita, sehingga lawan bicara akan nyaman, akan bersemangat untuk berbicara terus dengan kita. Dan bicara dengan orang baru harus seperti haus akan ilmu. Maksudnya kita kan berbicara dengan orang baru nih. Pada dasarnya kita itu meminta ilmu yang akan diberikan oleh lawan bicara. Maka kita harus seakan-akan haus akan ilmu dari lawan bicara kita. Yang kelima nih adalah menjaga sikap. Menjaga sikap juga harus menyesuaikan dengan orang yang baru diajak bicara. Misalnya sikap kepada orang yang lebih tua harus lebih sopan, misalnya menghormati untuk duduk di bawah atau bicara perlahan, menggunakan bahasa yang santun. Lalu sikap kepada sesama yang lebih friendly, duduk bersama, cerita bersama, atau kepada yang lebih muda, misalnya kepada anak-anak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar mereka paham apa yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya yang keenam, tahu waktu kapan memulai bercakap dan mengakhirinya itu kapan. Ini juga salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan saat di lapangan. Misalnya kepada mau berkomunikasi kepada Pak Petani nih, harus melihat situasi dan waktu yang tepat kapan boleh bicara kepada beliau. Saat beliau sedang sibuk atau sedang bekerja, sebaiknya jangan ditunda dulu. Baru setelah beliau istirahat atau sedang makan atau selesai makan, boleh diajak bicara lagi. Atau saat mengakhiri sebuah percakapan juga penting. Misalnya lawan bicara kita mau melanjutkan pekerjaan lain atau ada kegiatan lain, juga harus diperhatikan agar kita segera mengakhirinya. Pelajaran terakhir yang saya dapatkan adalah jangan memaksa orang untuk diajak berbicara, karena orang baru, kita juga orang baru untuk berbicara kepada orang baru lainnya banyak untuk melekatkan hal-hal negatif. Maka jangan memaksa orang untuk berbicara. Ada beberapa orang yang menolak untuk diajak bicara, misalnya mungkin karena sibuk atau tujuannya memang tertutup, dan hal-hal lain yang kita tidak tahu. Maka kepada mereka ini ucapkan saja terima kasih dengan tersenyum dan mencari orang baru yang lainnya. Oke, berbicara tentang kekurangan atau keterampilan apa sih atau skill apa yang perlu ditingkatkan agar komunikasi dengan orang baru lebih menyenangkan dan lebih baik lagi. Kalau dari saya ada 3. Yang pertama adalah keterampilan untuk meningkatkan percaya diri. Itu bagaimana sih caranya? Karena saya masih kurang percaya diri saat berbicara kepada lawan bicara saya. Lalu skill bicara agar tidak belibet, karena saya masih belibet kalau menjelaskan kepada orang lain. Misalnya menjelaskan A, saya akan menjelaskan panjang lebar, padahal ada yang lebih singkat, ada yang lebih jelas. Lalu keterampilan public speaking tentunya. Kemampuan ini sangat penting untuk ditingkatkan karena biasanya saya deg-degan kalau bicara dengan orang yang baru saya kenal. Oke, sampailah kita di akhir pembicaraan ini. Buah nanas, buah ceri,
campur gula enak sekali. Cukup sekian pembicaraan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain hari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.